Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hari Senin, tim SAR gabungan menemukan 2 jasad korban longsornya tambang batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Nikah siri tanpa sepengetahuan pasangan sahnya, sang istri laporkan suami ke polisi. Menolak direlokasi, ratusan pedagang pasar Bogor berunjuk rasa di Balai Kota Bogor. Diduga nikah siri tanpa izin, seorang istri di Kabupaten Bogor laporkan suaminya sendiri ke polisi. Sang suami terancam kurungan maksimal 7 tahun penjara. Seorang wanita bernama Dermawan Simbolon terpaksa melaporkan suaminya ke polisi. Bukan tanpa sebab, ia melaporkan suaminya berinisial EH atas kasus dugaan pernikahan siri dengan perempuan lain di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Laporan ini dilakukan lantaran sang suami melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya. Kekesalan Dermawan semakin tak terbendung karena selama menjalin pernikahan, suaminya tak pernah memberi nafkah. Dugaan pernikahan siri ini muncul setelah adanya bukti rekaman CCTV yang mencurigakan. Karena saya selama ini merasa saya dikhianati dan dibohongin sebagai istri. Karena selama ini saya udah bertindak sebagai istri yang baik sama dia. Kalau di rumah itu selalu dia nggak ada uang. Ternyata setelah saya pasang CCTV itu, semua penghasilannya tuh sama perempuan ini. Kalau aku bilang sama dia, kalau aku ngomong mengintil sama perempuan itu selalu marah-marah. Yang sekarang jadi terdakwa ini, yang berinisial EH ini, mengaku kepada Amil yang menikahkan bahwa dia seorang duda, istrinya sudah meninggal. Padahal faktanya istrinya masih hidup, masih sehat-sehat. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa kasus ini masuk dalam tindak pidana pelanggaran pasal 279 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun dan yang ayat 2 itu ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Masih ada sidang lagi, yang jelas agenda minggu ini adalah pembuktian dari kami, tim penuntut umum, di mana sudah menghadirkan 4 orang saksi. Masih ada saksi lain yang akan kami hadirkan. Selanjutnya, tim dari penasihat hukum terdakwa pasti akan diberikan kesempatan untuk pembuktian juga. Hingga kini pemanggilan terhadap saksi-saksi masih dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kepergok mencuri sepeda motor seorang pria di Kabupaten Bogor babak belur diamuk massa, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Pria ini terkapar tak berdaya di pinggir jalan. Dengan kondisi tangan terikat, warga langsung membawa pencuri motor yang sudah babak belur ini ke kantor polisi. Kejadian berawal saat pelaku yang berjumlah 2 orang berusaha mencuri motor milik warga yang terparkir di depan rumah. Korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut sontak berteriak maling. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku. Para pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam jenis badik, namun warga berhasil melumpuhkan pelaku hingga tak berdaya. Itu tak terbendung lagi. Setelah saya lumpuhkan, massa berdatangan, akhirnya ya kejadian juga. Berapa jumlahnya, Pak? 2 orang. 1 joki, 1 si pelaku pemetiknya itu. Informasinya pelaku ini sering melakukan melakukan di sini, ternyata dia ada jaringan dan ternyata dia ada kelompok dan sudah melakukan beberapa kali di wilayah Lewisading ini, Cibanteng dan sekitarnya. Pelaku kemudian dibawa ke mana, Pak? Dibawa ke Polsek. Kini pelaku sudah dibawa ke Polsek Lewiliang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, polisi tengah melakukan penyelidikan dan memburu satu pelaku yang melarikan diri. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 2 hari hilang dari rumahnya, seorang nenek diduga jadi korban penganiayaan. Warga sekitar menduga sang nenek dianiaya oleh cucunya sendiri.
Warga desa Sukamulya, Kecamatan Cihawur Beti, Kabupaten Ciamis, digegerkan dengan menghilangnya nenek dan seorang cucu dari rumahnya. Warga curiga karena sang nenek bernama Cucu Cahyanti yang selama ini tinggal sebatang kara tiba-tiba menghilang. Warga semakin curiga karena menemukan adanya bercak darah di tempat tidur sang nenek. Keluarga sang nenek juga mendapat pesan dari cucunya yang bernama Salman jika dirinya telah membunuh korban dan membuangnya ke kebun bambu. Warga pun melakukan pencarian, namun hingga kini korban belum diketemukan. Kita laporan polisi, kemudian masih dicari. Nah, setelah malam, kita minta kunci ke si pelaku itu, warga itu, saudaranya pinjam kunci. Barangkali dia terkunci di dalam atau pingsan atau bagaimana gitu. Tapi si pelaku, ya nanti di situ katanya bisa, tapi memang nggak datang. Akhirnya naik ke atas, warga disaksikan oleh beberapa orang masuk ke dalam, ternyata itu ada darah di kasur itu, darah itu ditutup sama pakaian, dibuka. Warga juga telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara itu, rumah korban telah dipasangi garis polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Tidak kunjung ditemukan, polisi kembali melakukan pencarian jasad nenek Cucu Cahyanti di sekitar kediaman korban. Polisi juga masih mengejar terduga pelaku yang bernama Salman yang tidak lain adalah cucu korban. Kasus dugaan pembunuhan yang dialami oleh korban bernama Cucu Cahyanti masih menjadi misteri. Selasa pagi, tim SAR gabungan bersama masyarakat sekitar kembali melakukan pencarian. Proses pencarian dilakukan dengan mengerahkan 2 tim di titik yang berbeda. Satu tim difokuskan melakukan pencarian dengan menyusuri kolam dan sungai, sementara satu tim menuju kebun bambu yang menjadi lokasi yang disebutkan terduga pelaku dalam pesan WhatsApp kepada keluarganya. Warga sekitar sangat khawatir dengan kondisi sang nenek yang selama ini diketahui tinggal sebatang kara. Semalamnya ya nggak tahu, pas pagi-pagi si mama kesana nganterin nasi, nggak ada. Tapi itu sudah terkunci. Nggak ada apa-apa, cuma di sini nggak kemana-mana. Dia tinggal sendiri. Iya, tinggal sendiri di situ. Meski jasad korban belum ditemukan, polisi membenarkan adanya indikasi pembunuhan yang dilakukan terduga pelaku terhadap korban. Betul, kami melihat sesuatu yang mencurigakan. Di sana memang ada beberapa tumpukan baju dan kemudian ketika buka memang ada bercak darah. Namun kita juga belum memastikan itu tuh darah siapa, dan kami dengan pihak Polres Ciamis dan juga Pak Kapolres turun langsung dibagi beberapa kegiatan. Yang pertama mencari pelaku yang diduga, kemudian yang kedua mencari korban di sekitar rumah korban. Tak hanya melakukan pencarian korban, polisi juga masih memburu terduga pelaku bernama Salman yang merupakan cucu korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Program pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan tingkat SMP di Barak Militer Sumedang resmi ditutup. Acara penutupan program yang telah berlangsung 30 hari ini dilingkupi suasana haru. Derai air mata tak tertahankan saat para peserta menuntaskan program pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan tingkat SMP di Barak Militer Makodim 0610 Sumedang pada Senin siang. Para orang tua mengaku bahagia karena setelah dibina selama 30 hari di Barak Militer, anak-anak mereka mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya pelajar, para orang tua juga mendapatkan pembekalan dari psikolog terkait cara mendidik anak. Ya, jadi orang tua juga bukan anaknya aja yang harus berubah, orang tua juga harus belajar gitu. Dua. Kata psikolog atau pengarang kata psikolog itu nasihat orang tua biar cara mendidik anaknya lebih baik lagi. Kenapa anaknya bisa seperti itu? Apakah salah dari orang tuanya? Apa salah dari pergaulan sekitar gitu?
Sebelumnya, acara penutupan ini ditandai dengan upacara bendera dan defile 40 peserta. Kemudian para orang tua disuguhi pentas kreativitas peserta didik seperti hadroh buat peserta putra dan pentas tari bagi peserta putri. Lepas dari pembinaan, Pemda Sumedang meminta kepada orang tua dan pihak sekolah melanjutkan pembinaan terhadap para peserta. Saya ingin ingatkan, sebulan ini jangan harap sempurna, jangan harap maksimal. Merubah itu perlu waktu, tapi saya bersyukur ada perubahan dari kebugaran, tambah bugar, berat badannya, kekuatan ototnya, kemudian daya tahan tubuhnya ketika jarak tempuh atau lari dan sebagainya. Dari mentalnya pun ada perubahan, karena psikolog kami melakukan pembinaan pada mereka. Karena banyaknya permintaan dari masyarakat, Pemda Sumedang berencana kembali menggelar program yang sama untuk gelombang kedua. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.